Lahir pada 21 April 1879 atau 28 Rabiul Akhir tahun 1808 di Mayong, Abdeling, Jepara. Berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa di Jepara. Ayahnya, Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat, adalah bupati di sana. Meskipun dari kalangan bangsawan, anak perempuan masuk sekolah dan keluar rumah merupakan langkah yang bertentangan dengan tradisi saat itu. Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya menyampaikan berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Trinil tidak ingin dipingit. Trinil ingin bersekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, yang membuat dunia ini terang. Trinil tidak ingin dipingit. Trinil hanya ingin bersekolah, Pak, Bu. Trinil, Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Indahlah tradisi, ada sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, nak. Sudah waktunya untukmu dipingit, mempelajari segala hal yang harus dilakukan oleh perempuan, dan kemudian menikah. Pak, tidak bisakah tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, bapakmu adalah bupati, pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Assalamualaikum, kita pulang. Waalaikumsalam. Sudah dari mana anakku? Sudah dari luar, Ibu. Bagaimana rasanya dipingit? Aku tidak ingin dipingit. Aku hanya ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat. Kami akan meminjamkan kau buku agar bisa tetap belajar. Aku akan menjadi guru Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih semuanya. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku saat ini sangat kacau. Semuanya serasa seperti di penjara. Tenanglah Trinil, kau pasti akan bisa melewati semua itu. Kau adalah perempuan tangguh. Ya, pasti. Sebenarnya, apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku sudah tidak bebas lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Dan tidak mungkin aku berinteraksi dengan pribumi yang lainnya. Aku, Rukmini, dan Kartina juga belum bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat kita umur 12 tahun nanti. Ya kan Trinil? Kartini duduk di teras rumah, namun tiba-tiba ada wanita yang menghampirinya, yaitu kedua sahabatnya. Rosa, Stella, apa yang kalian lakukan di sini? Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku baik-baik saja, tapi secara batin, aku tidak baik-baik saja. Kalian tahu kan, kalau aku tidak bisa berdiam diri. Kami mengerti, kami sangat merindukanmu. Tidak ada lagi pribumi yang cerdas dan baik sepertimu. Semenjak kau pergi, kelas terasa sepi sekali. Aku juga merindukan kalian, tapi bagaimana lagi? Tradisi ini membuatku tidak bisa kembali. Aku juga tidak mengerti dengan tradisi ini. Apa salahnya bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang akan kau lakukan, Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan gadis pribumi selayaknya. Dan kemudian aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Oh, kamu harus bersabar. Jika kamu butuh bantuan, kami siap membantu. Terima kasih, Rosa, Stella. Ini buku-buku untukmu, Kartini. Sebagian besar berbahasa Belanda. Kamu bisa belajar dari buku-buku ini. Sungguh?
Terima kasih Rosa, Stella. Hari-harinya pun diisi oleh semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh perempuan sejati. Lalu belajar bahasa Belanda dari buku-buku yang diberikan oleh sahabat dan kakaknya, Raden Mas Kusumo. Kardina, Rukmini, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita jalan-jalan keliling Jepara. Kalian tahu kan kalau aku lagi dipingit, aku harus dikawal dan tidak mungkin aku berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Maka dari itu jangan sampai dikawal. Baiklah. Ada apa dengan Kartini? Ayo kita hampiri wanita yang sedang duduk di gubuk itu. Ayo. Apakah kalian putri-putri Adipati Agung Srenginat? Ya benar, beberapa kali aku melihat kalian berjalan dengan Adipati. Juga kenapa kalian tidak dikawal? Bukankah kalian sudah dipingit? Bu, saya izin bertanya, apakah benar dipingit adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh masyarakat pribumi? Tentu saja, ini sudah menjadi tradisi yang kepala kita di sini membuat kita berhati-hati terhadap pribadi. Lalu, apakah itu bersekolah? Kami hanya anak biasa, dan kerja kami tidak bersekolah. Menurut sekolah hanyalah kaum Belanda dan pribumi. Selain itu, yang dapat bersekolah hanyalah laki-laki. Lagi pula, mereka tidak perlu bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan yang seharusnya dilakukan oleh wanita. Seperti kami. Apa yang kamu lakukan di sini, Rosa? Apakah kamu bersama sahabat-sahabat yang lain? Bentar, Kartini. Ada yang harus aku bicarakan padamu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku sudah lulus di Belanda dan aku ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Stella, Ami, dan Kangkol? Kami juga akan pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya, kami ingin mengajakmu ke Belanda juga, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolah. Tapi kami sadar kau tidak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus bagaimana jika aku harus berpisah dengan kalian. Kita masih bisa bertukar surat. Hari-hari dilewati Kartini dengan lebih bersemangat. Ia terus berbalas surat dengan sahabat-sahabatnya. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabatnya, termasuk mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana pendapat Ibu tentang beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kamu melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu keinginanmu ditambah beasiswa, yang artinya Bapak dan Ibu tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kamu itu perempuan, kamu sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Menikahlah, Trinil. Bu, karena Ibu tahu Trinil mempunyai cita-cita untuk membuat sekolah buat kaum perempuan. Trinil, kamu sudah dewasa, umurmu sudah cukup. Jarang biasanya orang menikah di umur 24 tahun di Jepara. Sudah waktunya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit. Karena sesungguhnya, pingitan itu untuk melindungimu dan melindungi kau perempuan. Dan kau harus tahu, anakku, sudah ada yang ingin meminangmu. Siapa lelaki itu, Bu? Dia adalah Raden Adipati Jayodiningrat. Dia adalah Bupati Rembang. Dia memang sudah menikah 3 kali. Tapi ibu yakin dia orang yang tepat untukmu. Trinil ingin bertemu dengannya dulu, Bu. Ada beberapa yang perlu Trinil pertimbangkan. Kartini, kedua orang tuanya, Kartina, Rukmini, dan Kusuno berdiri di ambang pintu, menunggu sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau.
Ia masih belum siap. Bagaimana jika lelaki itu menghambat mimpinya? Tentunya, keluarga Adipati Sosroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk menemui Trina kecil. Oh ya, baiklah. Mohon maaf sebelumnya, Adipati Aryo Singgi, kami serahkan kepada Kartini bagaimana jawabannya. Kami memberikan ia mengambil keputusan. Lalu, bagaimana dengan jawaban Kartini? Bapak, Ibu, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyoningrat? Oh, baiklah. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, Raden. Tentu. Apa itu maksudnya? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah untuk kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada di keterbelakangan. Saya ingin wanita dan laki-laki disamaratakan. Saya ingin tidak ada lagi wanita yang ditindas dan tidak ada lagi wanita yang lemah. Bagaimana pendapat Ratu Mas sendiri? Bagi saya, hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melakukannya. Apabila ada yang ingin Kartini lakukan, aku akan saya siap mendukung semua itu. Setelah perjalanan panjang, emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang coba untuk diwujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tidak lagi ditindas. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Blok. Oh.